Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi ilmu tentang ancaman dan juga bahaya daripada riba. Sebelum kita membahas tentang ancaman dan bahaya riba, marilah kita pahami terdahulu apa itu riba. Riba dalam pengertian bahasa adalah tambahan. Nah, sedangkan dalam pengertian istilah ini berbeda-beda daripada pendapat ulama, tapi tujuannya sama. Tetapi pada kesempatan ini saya langsung saja menjelaskan tentang pembagian daripada riba, yaitu ada dua, riba nasi'ah dan juga riba fadl, yang nanti akan mewakili daripada terjawabnya pengertian daripada riba. Riba nasi'ah yaitu riba yang berhubungan dengan hutang piutang. Riba fadl, riba yang berhubungan dengan jual beli. Nah, hutang piutang yang bagaimanakah yang dikatakan riba? Marilah kita bahas. Yang pertama yaitu apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya di waktu yang telah dijanjikan. Kemudian dia meminta tangguh waktu untuk membayarnya, kemudian disetujui oleh orang yang memberi hutang tadi, tapi dengan syarat, yaitu adanya penambahan nilai pokok hutang yang harus dibayarkan. Nah, ini kalau istilah yang kita kenal di keseharian kita adalah denda. Jadi kalau ada orang yang berhutang lalu dia ada keterlambatan bayar, ada denda di situ, baik disepakati dari awal ataupun tidak disepakati dari awal, maka itu adalah riba. Jadi istilah denda di dalam hutang piutang itu adalah riba, yaitu adanya penambahan nilai pokok hutang yang harus dibayar dikarenakan adanya penangguhan waktu bayar. Nah, ini adalah nasi'ah yang pertama. Riba nasi'ah yang kedua yaitu apabila di awal daripada transaksi hutang piutang tersebut adanya kesepakatan untuk menambah daripada nilai pokok hutang yang diberikan dikarenakan adanya tempo pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang tadi. Misalnya kita hutang 100.000, lalu kita minta tempo 5 kali bayar, berarti 5 bulan. Nah, adanya tempo bayar ini, maka kita nanti akan menyelesaikan daripada hutang piutang tadi, nilainya bukan lagi sama dengan nilai pokok yang kita pinjam tadi, tetapi ditambah. Misalnya awalnya 100.000, dikarenakan kita 5 kali bayar, maka ditambahlah menjadi 200.000 akhirnya setelah kita lunasi. Nah, adanya kesepakatan, adanya penambahan nilai pokok hutang yang dibayar dikarenakan adanya tempo waktu dalam membayar. Nah, ini adalah riba nasi'ah yang kedua. Ini kalau diistilahkan kita keseharian adalah bunga hutang. Nah, ini adalah bunga hutang. Nah, ini sama dengan istilah kalau yang paling kasar di keseharian kita adalah rentenir. Nah, ini adalah riba nasi'ah. Adapun riba fadl adalah riba yang berhubungan dengan jual beli. Jual beli yang bagaimanakah yang riba fadl ini? Yaitu jual beli yang terjadi antara barang yang sama tapi nilainya berbeda. Misal kita jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair. Bur dan syair ini adalah jenis daripada gandum. Kemudian kurma dengan kurma,
garam dengan garam. Nah, ini adalah 6 barang yang terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang barang yang riba. Nah, dari yang sama tetapi nilai transaksinya berbeda. Misalnya yang si A memberikan emas 1 gram, yang si B memberikan emas 1,5 gram. Nah, ini adalah riba, yang barangnya sama tapi nilainya berbeda. Nah, setelah kita pahami antara riba nasi'ah dan riba fadl dan juga pengertian secara singkat tentang riba ini, marilah kita pahami lagi apa itu ancaman dan bahaya bagi orang yang melakukan riba. Yang pertama yaitu orang yang melakukan riba akan mendapatkan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa dosa riba ini memiliki 72 tingkatan. Dan tingkatan yang paling rendah daripada riba ini adalah berzina dengan ibunya. Dan di riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dosa riba ini lebih besar daripada dosa 36 kali berzina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini adalah dosa riba. Yang kedua yaitu orang yang riba akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Apabila kalian melaksanakan daripada riba, maka Allah dan Rasulnya menyatakan perang dengan kalian. Nah, ini adalah pernyataan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, menyatakan perang kepada orang yang melakukan riba. Kalau Allah sudah perang, maka salah satu cara Allah berperang kepada kita dengan cara menghancurkan hidup kita, harta kita di dunia, bahkan menghancurkan hidup kita di akhirat kelak kalau kita tidak bertobat. Nah, ini pun dinyatakan penghancuran ini oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan menumbuhkan daripada sedekah, menyuburkan daripada sedekah. Nah, ini adalah pernyataan perang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Allah juga berjanji akan menghancurkan, mengancam akan menghancurkan orang-orang yang menjadi pelaku riba. Nah, salah satu penghancuran Allah ini bisa saja kita terjadi kebakaran bagi rumah kita, terjadi perampokan, terjadi pencurian, atau Allah menimpakan penyakit kepada kita ataupun keluarga kita yang mengakibatkan kita harus mengeluarkan biaya yang besar dan menghabiskan harta kita hanya untuk berobat penyakit yang Allah timpakan kepada kita ataupun keluarga kita. Nah, ini adalah salah satu cara Allah menghancurkan harta kita di dunia ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini namanya hilang keberkahan daripada harta riba. Nah, yang ketiga, ancaman daripada riba adalah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan nanti dari kubur orang-orang yang pelaku riba ini tidak bisa berdiri, melainkan berdirinya seperti orang-orang yang kerasukan setan dikarenakan sakit gila. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la ya'kuluna ar-riba la yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba itu tidak akan mampu berdiri, melainkan berdirinya hanya mampu seperti orang yang sempoyongan, seperti orang yang kerasukan setan dikarenakan penyakit gila. Nah, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang keempat, bahwa orang yang pelaku riba ini nanti di yaumil akhir akan diazab, dimasukkan ke dalam lautan darah. Dia dimasukkan di lautan darah, namanya lautan. Itu dalam.
Dan dia harus terus berenang untuk menyelamatkan dirinya, berusaha untuk tidak tenggelam dalam lautan darah itu. Di saat dia kelelahan, lalu dia pun tenggelam dan terminumlah daripada lautan air darah tersebut. Kemudian sampai terminum, akhirnya sampailah perutnya itu membesar. Dan dia terus berenang, berusaha untuk ke tepian, yang ternyata di tepian itu pun sudah ada laki-laki, yaitu para malaikat, yang bersiap-siap untuk melemparkan dia dengan batu yang ada di tangan daripada malaikat tersebut, yang permukaan batu tersebut runcing-runcing. Di saat dia sudah mendekati daripada tepian, langsung dilemparkan. Di saat terkena kepalanya, terkena daripada badannya, hancurlah badannya dikarenakan lemparan tersebut. Meraunglah dia. Kemudian dia kembali ke tengah lagi untuk menghindari lemparan tersebut. Dan di saat ada orang-orang yang sampai ke tepian, di saat itu juga malaikat tersebut langsung menjambak rambutnya dengan keras. Sehingga berteriaklah orang yang riba ini yang sudah sampai ke tepian. Di saat dia berteriak, maka para malaikat tersebut memasukkan batu yang sudah ada di tangannya tadi, yang runcing-runcing, ke dalam daripada mulut orang yang pelaku riba, sampai ke kerongkongannya, sampai kerongkongannya tersebut robek. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian dia kembali lagi ke tengah. Itulah siksaan yang dialami oleh orang-orang pelaku riba di yaumil akhir nanti. Dan itu terjadi, kekal dia selama-lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam, yang kelima, orang yang menjadi pelaku riba, dia akan kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Karena status dia adalah kufar, yaitu orang yang ingkar, kafir kalau bahasa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang mengulangi daripada perbuatan riba itu, maka Allah akan menempatkan dia di dalam api nerakanya Allah, khalidina fiha abada, yaitu dia berada di neraka selama-lamanya. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, inilah daripada 5 ancaman yang dapat saya sampaikan di pertemuan kita saat ini. Masih banyak lagi daripada siksaan dan ancaman dan bahaya daripada riba yang tidak mungkin saya sampaikan keseluruhannya di kesempatan ini. Tapi mudah-mudahan 5 ancaman ini, 5 bahaya riba ini dapat membuat kita tersadar untuk segera meninggalkan riba dan menghindarkan daripada dosa-dosa riba bagi orang yang belum melakukan riba. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, memberikan hidayah, memberikan pertolongan kepada kita untuk terhindar daripada dosa riba ini. Semoga kajian kita kali ini bermanfaat dan dapat membawa kebaikan dunia dan akhirat bagi kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.